Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Besar selaku dosen di mata kuliah Theory of State. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Pirani dengan NIM 25020468862 dari kelas LB65. Di siang hari ini saya akan menjelaskan tentang terbentuknya sebuah negara. Di slide pertama ini saya akan menjelaskan apa itu negara, pengertian negara. Pengertian negara. Negara memiliki arti adalah sebuah organisasi yang mendapatkan kekuasaan dari masyarakat yang telah mempunyai wilayah tertentu. Negara juga memiliki fungsi untuk menjalankan kepentingan umum di wilayah hukum dalam batasan yang telah ditetapkan melalui undang-undang dan kesepakatan bersama. Dan di sini saya akan menjelaskan pengertian negara menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada menurut Harold Jelaski. Ia menyatakan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa. Dan yang kedua ada menurut Max Weber. Ia menyatakan bahwa suatu masyarakat yang memonopoli penggunaan kekerasan fisik yang sah dalam suatu wilayah. Dan yang ketiga ada menurut Roger Hasseltau. Ia menyatakan bahwa negara adalah sebuah agen atau kewenangan yang mengatur persoalan-persoalan bersama atas nama rakyat. Dan di sini ada sifat-sifat negara. Negara memiliki beberapa sifat, diantaranya adalah negara bersifat memaksa. Memaksa dalam artian adalah negara bisa memaksa warganya. Pemaksaan dapat dilakukan secara fisik. Pemaksaan ini tentunya memiliki tujuan, yang yaitu agar suatu peraturan yang dibuat oleh negara dapat ditaati dan terciptanya ketertiban. Dan yang kedua ada negara bersifat monopoli. Monopoli ini hanya ada satu sistem yang digunakan yang ketetapannya diatur oleh negara, tanpa campur tangan organisasi lain. Dan yang ketiga, itu negara bersifat mencakup semua atau menyeluruh. Negara berhak dan wajib mengatur semua warganya tanpa terkecuali. Hukum berlaku bagi semua tanpa memandang golongan. Dan yang ini ada dua pendekatan terjadinya negara. Yang pertama itu pendekatan secara teoris. Secara teoris ini maksudnya adalah pendekatan teori ketuhanan, perjanjian masyarakat atau kontrak sosial, dan teori kekuasaan. Teori ketuhanan ini dikemukakan pada mulanya manusia masih dalam keadaan alamiah. Manusia itu diliputi suasana anarkis serta mengalami penderitaan akibat berlakunya hukum rimba. Oleh karena itu, manusia berusaha mendekatkan dirinya kepada Tuhan dan memohon kepadanya agar Tuhan mengirim penguasa yang dapat menolong atau melepaskan penderitaannya. Sedangkan teori perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Itu dalam teorinya pertama-tama Hobbes mengatakan bahwa ada dua zaman, yaitu zaman sebelum terjadinya perjanjian atau kontrak sosial. Zaman ini disebut sebagai zaman sebelum terbentuknya negara di mana watak manusia masih dalam keadaan alamiah. Zaman ini disebut sebagai status naturalis atau state of nature. Dan yang kedua itu ada secara pendekatan terjadinya negara secara praktis atau empiris, ditinjau dengan dua cara, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang berawal dari bentuk sederhana yang kemudian berkembang. Selanjutnya ada proses terbentuknya negara di zaman modern. Proses tersebut dapat berupa penaklukan, peleburan atau fusi, pemisahan diri, dan pendudukan atas negara atau wilayah yang belum ada sebelumnya. Asal mula terbentuknya negara itu terdiri dari dua. Yang pertama ada model ortodoks, yaitu terbentuknya negara diawali dengan adanya perikatan emosional dalam pikiran bangsa tersebut, melalui pengalaman berama perasaan primordial, maka negara akan terbentuk. Yang kedua ada model mutakhir. Adanya negara sebagai entitas pertama, baru kemudian muncul suku-suku dan pada akhirnya melahirkan bangsa. Selanjutnya ini ada unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada bersifat konstitutif, yaitu
Dalam negara tersebut terdapat wilayah yang meliputi udara, darat, perairan, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan yang bersifat deklaratif, sifat ini ditunjukkan oleh adanya tujuan negara, yaitu undang-undang pasar, pengakuan dari negara lain secara de jure maupun de facto, dan masuknya negara dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ini ada tujuan negara menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Aristoteles. Ia menyatakan bahwa suatu kesempurnaan berdasarkan atas keadilan. Dan yang kedua ada menurut John Locke. Ia menyatakan bahwa untuk memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia yang tertuang dalam perjanjian masyarakat. Dan yang ketiga ada menurut Thomas Aquinas. Ia menyatakan bahwa untuk mengetahui tujuan negara, maka terlebih dahulu harus mengetahui tujuan dari manusia, yaitu kemuliaan yang abadi. Negara memiliki tujuan yang luas, yaitu memberikan dan menyelenggarakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.